Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema yang berkaitan tentang masalah akikoh. Kira-kira di antara ibu-ibu, apakah ada yang belum akikoh ataukah sudah semuanya akikoh? Enggak laras. Biasa nih orang-orang zaman dulu itu boleh jadi belum paham yang namanya akikoh. Dan orang-orang zaman dulu itu biasanya ketika ada seorang ibu melahirkan anak, itu biasanya enggak diakikohi tapi disepasari. Kalau bahasa Kedirinya sepasaran. Kalau orang Malang itu apa namanya? Loh, sami nggih. Lah biasa nih kalau ada bayi yang lahir di hari ke-7 itu disepasari. Dan apa sih sepasaran? Maknanya adalah nanti orang tua si bayi menyembelih ayam, kemudian memberikan hidangan dan mengundang para tamu. Kemudian akan dibagikan ayam plus dengan jamuan untuk para tamu. Itu biasanya di Kediri namanya adalah sepasaran. Dan sepasaran itu biasanya dilakukan di hari ke-7. Nah, kalau orang Malang biasanya sami atau beda? Oh, nggih. Kalau anak-anak panjenengan, cucu panjenengan, insya Allah sudah akikoh. Nggih. Leres. Nah, maka di sini kita perlu bahas bagaimana akikoh sesuai dengan syariat. Dan jika ada orang belum diakikohi, ketika sudah dewasa, apakah boleh akikoh mandiri? Gitu nggih. Nah, apa definisi dari akikoh? Dari akikoh secara bahasa itu dari kata akko ya'iku, dan maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi. Itu akikoh secara bahasa. Sedangkan akikoh secara istilah maknanya adalah hewan yang disembelih ketika bayi lahir di hari ke-7. Ya, hewan
yang disembelih ketika bayi lahir di hari yang ke-7. Dan ini sebagaimana syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Yang maknanya adalah pada setiap bayi maka dia harus diakikohi, maka sembelihlah akikoh untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Jadi ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada ibu melahirkan bayi, maka usia bayi ketika mencapai 7 hari, maka diakikohi dengan cara disembelihkan hewan dari si bayi tersebut. Dan apa hukumnya? Jadi ulama beda pendapat tentang hukum akikoh. Yang pertama, hukumnya itu adalah wajib. Ini sebagaimana pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm, kemudian Al-Hasan Al-Basri, dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan hukumnya adalah wajib. Ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman. Pada setiap bayi harus diakikohi, maka sembelihlah akikoh untuk bayi. Jadi di sini Nabi menggunakan lafaz amr, yaitu sembelihlah. Sehingga jika ada perintah dari Nabi, maka hukumnya sunnah atau wajib. Hukumnya itu adalah wajib karena ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya itu adalah sunnah. Ini sebagaimana pendapat dari kebanyakan ulama. Ini berlandaskan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yanasuka an waladihi falyaf'al. Barang siapa yang ingin mengakikohi anaknya, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi ini dua pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan hukumnya itu adalah sunnah. Dan panjenengan kira-kira milih yang wajib ataukah milih yang sunnah? Jika panjenengan itu mampu dan panjenengan memiliki kelebihan rezeki, maka diutamakan harus diakikohi. Karena apa? Karena akikoh itu ada manfaatnya. Sebagai sabda Nabi, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Kira-kira apa sih makna tergadaikan? Jadi kalau anak nggak dikikohi, tandanya anak itu tergadaikan. Apa kira-kira makna tergadaikan dari seorang anak? Jadi ulama memberikan beberapa tafsiran makna tergadaikan dari seorang bayi yang nggak diakikohi. Yang pertama, sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad, maknanya adalah bayi tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Apa kira-kira makna syafaat? Napa syafaat itu? Pertolongan. Jadi seumpamanya ada bayi nggak diakikohi, maka bayi tidak akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Contohnya orang tuanya qadarullah dimasukkan ke dalam neraka. Anaknya
qadarullah dimasukkan ke dalam surga. Maka jika anak di surga, orang tua di neraka, maka anak itu bisa memberikan syafaat, bisa mengeluarkan orang tua dari sisaan api neraka. Ini jika anak itu diakekohi. Tapi sebaliknya, jika anak nggak diakekohi, maka kalau anak di surga, orang tua di neraka, maka anak tidak bisa mengeluarkan orang tuanya dari siksaan api neraka. Jadi ini yang pertama, kalau anak nggak dikekohi, anak nggak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Contohnya panjenengan nggih. Contohnya jika panjenengan dulu ketika dilahirkan, kok orang tua nggak mengakekahi panjenengan, maka boleh jadi ketika di akhirat panjenengan nggak bisa memberikan syafaat untuk orang tua. Jadi ini pentingnya mengakekahi anak. Tujuannya agar kalau anak di surga, orang tua di neraka, maka anak bisa ngentasni, bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Ini manfaat yang pertama dari akikoh. Dan manfaatnya kedua, sebagaimana pendapat dari ulama mazhab Hanafi, bahwasanya keselamatan anak dari setiap bahaya tergadaikan dari akikohnya. Ya, keselamatan anak dari setiap bahaya tergadaikan dengan akikohnya. Apa maknanya? Jadi begini, ketika anak dia tidak diakikohi orang tuanya, boleh jadi anaknya itu nasibnya boleh jadi senantiasa sial. Entah mungkin anaknya sering sakit-sakitan, atau mungkin anaknya suka jatuh, suka rewel, ada aja musibah yang didapatkan oleh anak. Itu boleh jadi gara-gara si anak tidak diakikohi. Dan orang-orang zaman dulu ketika mendapatkan anaknya sakit-sakitan, itu biasanya diapakan? Leres, tiga ini jenang putih atau abang, dan namanya itu diganti leres. Namun kalau sesuai dengan syariat, kalau ada anak kok sering sakit-sakitan, maka boleh jadi disebabkan anak itu belum diakikohi. Sehingga jika anaknya ingin sehat, selamat dari mara bahaya, maka hendaknya kalau punya anak itu diakikohi ketika usianya masih 7 hari. Ini manfaat yang kedua akikoh, agar anak selamat dari segala macam mara bahaya. Dan manfaatnya ketiga dari akikoh itu adalah sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu Qayyim, agar setan tidak mampu mengganggu anak. Agar setan tidak mampu mengganggu anak. Karena setan itu yang diganggu tidak hanya orang dewasa, tapi anak yang masih bayi. Ketika sudah lahir di muka bumi ini, setan akan tetap mengganggu si bayi. Ya, contohnya ini kisah pribadi saya. Ketika saya dulu awal-awal nikah tinggal sama mertua di daerah Malang Selatan, dan di daerah sana itu kebanyakan pohonnya itu tanamannya itu adalah kalau nggak sengon tebu, kalau nggak sengon itu tebu. Karena daerah sana daerah yang terpencil, daerah jarang ada air, dan tanamannya kalau nggak sengon itu tebu. Suatu ketika saya punya anak kecil, masih balita, masih bayi.
oleh pamannya di waktu surup-surup, ya, oleh pamannya diajak main ke buritan. Apa sih buritan itu? Di belakang rumah, di mana belakang rumah itu adalah kebun-kebun, ya, kebun-kebun. Maka oleh sang paman tersebut diajak main ke buritan, dan qadarullah malamnya si anak itu apa? Rewel, ya, rewel. Dikasih susu tetap rewel, makan nggak mau, dia itu nangis aja. Dan sang istri, ya, dia inisiatif membacakan Al-Quran. Langsung si bayi berontak, dan ujung-ujungnya si bayi dia menang. Nah, kenapa itu? Gara-gara si bayi itu diganggu oleh setan. Karena setan ketika mendapati anak masih bayi, tetap oleh setan itu diganggu. Makanya kalau panjenengan melewati tempat-tempat yang kelihatannya singgup, apa singgup itu ibu-ibu? Serem atau angker, panjenengan dianjurkan berdoa sebagaimana doanya Nabi. Gimana ibu-ibu doanya? Lafadznya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq. Jadi itu doa ketika panjenengan singgah atau panjenengan lewat di tempat-tempat yang kelihatan itu singgup. Dan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melewati tempat yang singgup dan dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka niscaya Allah akan jaga dia sampai dia itu pergi dari tempat tersebut. Jadi ini doanya diambil oleh Nabi ketika seseorang lewat tempat yang angker. Dan biasanya tradisi orang-orang kejawen kalau lewat di tempat yang singgup itu baca apa? Leres nyuwun sewu mbah putune lewat. Leres nyuwun sewu mbah putune lewat. Kira-kira ini termasuk bentuk kesyirikan atau tidak? Kenapa? Lah, kalau bismillah ditambahi dengan bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq. Ini lebih sempurna. Karena apa? Karena yang namanya setan senantiasa ganggu manusia. Biasanya kalau ada orang yang dia sifatnya penakut, setan lebih suka ganggu. Tapi kebalikannya, kalau ada orang yang berani, nggak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka setan tidak akan mengganggu. Ini sebagaimana kisahnya sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar termasuk sahabat yang imannya sangat kuat, sahabat yang pemberani kepada siapapun jika ada orang yang melanggar syariat. Maka Nabi pernah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, jika kamu lewat suatu jalan, niscaya setan akan nyari jalan yang lainnya. Tandanya apa? Kalau seorang muslim dia imannya kuat, dia pemberani, tidak takut hanya kepada Allah, maka setan tidak akan mengganggu dia. Tapi kalau ada seorang muslim sifatnya jelek, dia penakut, maka boleh jadi setan suka ganggu dia. Jadi ini doa yang diucapkan ketika singgah atau lewat tempat-tempat yang kelihatannya singgup. Dan yang kedua, doa ketika bayi membawa bayi. Biasanya kalau orang-orang Jawa ketika bayi lewat tempat-tempat yang singgup itu rawan kenapa? Nangis atau rawan? Istilahnya apa
Ketempelan demit itu namanya apa nggih? Sawanen. Leres. Sawanen. Ya, sawanen. Ya. Lah, bagaimana Ibu contoh tanda bayi itu sawanan? Leres. Jadi si bayi ketika malam hari nangis saja. Dikasih ASI nggak mau, dikasih makan nggak mau, dia itu rewel aja. Maka boleh jadi bayi itu sawanan. Dan bagaimana ibu-ibu agar bayi tidak sawanan? Maka jika panjenengan punya cucu masih balita, panjenengan lewat suatu tempat yang kelihatannya itu singgup, maka panjenengan doakan bayi dengan cara meruqyah bayi. Terus pun cara mendoakan bayi ben ora sawanan, ben tidak diganggu oleh setan. Nah, caranya dengan doa yang tadi Nabi ajarkan. Kalau kita yang berdoa, lafaznya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi kalau kita mau doakan bayi, kalimatnya berubah menjadi u'idzuka. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzuka. Ini jika bayinya itu laki-laki. Tapi jika bayinya itu perempuan, maka lafadznya u'idzuki. U'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ditiupkan di wajahnya atau kepalanya si bayi. Itu caranya. Jadi ini doa yang dianjurkan agar seseorang dan juga bayinya tidak diikuti ataupun tidak diganggu oleh setan. Insya Allah doanya hafal nggih? Insya Allah. Jadi kalau doa sendiri gimana kalimatnya? Kalau mendoakan bayi, harus u'idzuka laki-laki, u'idzuki perempuan, bi kalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq. Jadi ini diantara manfaat seseorang itu mengakhihi anaknya dan mendoakan anaknya agar tidak diganggu oleh setan. Dan juga ibu-ibu, ketika panjenengan masuk ke rumah, itu juga dianjurkan untuk berdoa biar panjenengan hidup tenang di rumah itu dan tidak hidup bersama setan. Bagaimana ibu-ibu caranya agar jenengan ketika dari luar masuk rumah setan nggak mampu mengikuti panjenengan? Bagaimana kira-kira? Leres. Dan bagaimana doa nih? Dan juga kalau panjangan buka pintu, bismillah. Bismillah. Leres sambungan itu doa biar setan nggak ikut masuk ke dalam rumah panjenengan. Karena Nabi SAW pernah menceritakan, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan dia berdoa, maka Allah akan menghalangi rumah dari gangguan setan. Dan setan gak akan mampu ke rumah itu dan gak akan mampu makan di rumah tersebut dan gak mampu menginap di rumah tersebut. Ini jikalau panjenengan berdoa sebelum masuk rumah. Tapi jika panjenengan lupa gak berdoa ketika masuk rumah, maka boleh jadi setan ikut masuk, setan ikut makan, bahkan setan ikut tidur kali panjenengan. Itu boleh jadi. Bagaimana tandanya setan itu ikut tidur dengan panjenengan? Tandanya itu adalah sebagaimana ada suatu riwayat dari Nabi, ketika ada seseorang adzan subuh, kok dia tidak bangun sampai kesiangan,
tandanya setan telah mengencingi telinga orang yang tidur. Itu tandanya setan ikut serta dalam tidurnya panjenengan. Dan juga di antara tanda setan mampu ganggu panjenengan itu adalah ketika panjenengan mimpi sesuatu yang panjenengan nggak sukai. Karena apa? Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang berupa bunganya tidur. Yang kedua, mimpi yang baik. Dan yang ketiga, mimpi yang buruk. Apa tandanya? Kalau mimpi yang bunganya tidur, itu adalah mimpi karena panjenengan mikir sesuatu secara berlebihan. Contohnya nggih, jenengan besok mau masak apa nggih? Masak rawon. Ternyata panjenengan belum beli daging. Maka boleh jadi ketika tidur jenengan mimpi kalau beli daging. Ini namanya bunganya mimpi. Gara-gara ada pikiran yang belum tercapai sampai masuk ke dalam mimpi. Dan yang kedua, mimpi yang baik. Seperti apa contohnya ibu-ibu? Seperti ada orang mimpi dia apa nggih? Napa nggih? Tangannya gatel. Tandanya apa ibu-ibu? Bakal dapat rezeki. Bisa jadi. Atau dan ketiga, mimpi yang buruk. Dan mimpi yang buruk itu adalah mimpi yang berasal dari setan. Sehingga setan mampu menakuti seorang hamba melalui mimpi-mimpi dari hamba tersebut. Contohnya nggih, biasanya ibu-ibu hewan yang paling dimangkal itu apa? Ular atau mungkin kecoa. Boleh jadi ketika dia mimpi dia dikejar-kejar kecoa atau mungkin tikus. Dan itu karena apa? Ulah setan yang mampu ganggu manusia melalui mimpi. Ya. Dan ketika panjenengan masuk ke rumah, itu diajukan apa? Memberikan salam kepada penghuni rumah. Contohnya nggih, jenengan habis ke pasar atau habis kajian, maka ketika panjenengan masuk ke rumah dianjurkan mengucapkan salam. Dan bagaimana salamnya? Jika di dalam rumah ada orang, entah suami panjenengan ataupun anak panjenengan, salamnya sebagaimana salam yang biasa panjenengan ucapkan, Assalamualaikum. Tapi jikalau di dalam rumah nggak ada penghuninya, salamnya bagaimana? Leres. Jadi ketika dalam rumah nggak ada penghuninya, tetap salam, tapi lafadznya berbeda. Dan bagaimana lafadznya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ini salam yang diucapkan jika seseorang masuk ke rumah dan tidak ada orang di dalamnya. Itu insya Allah. Kemudian ibu-ibu, kapan kira-kira waktu yang tepat seseorang itu berakikoh? Di waktu berapa hari? Leres, di waktu 7 hari. Contohnya ibu-ibu, kalau lahiran anaknya hari Senin, akikahnya hari apa? Terus penting ngitungi. Sabtu Ahad. Lahirannya Senin, akikahnya hari Sabtu Ahad. Ya. Nggih. Alas pundi. Senin nggih. Senin lahirane, dadi akikahannya di hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, nah begini Ibu. Jadi ngitung hari akikah itu harinya beda sama hari orang-orang Arab. Kalau orang Indonesia pergantian hari itu jam berapa? Jam 12 malam. Tapi kalau orang Arab pergantian hari itu maghrib. Ya, maghrib. Ya. Jadi kalau lahirannya Senin Asar, ya, Senin Asar, jadi Senin dihitung 1 hari. Ya, kalau harinya Senin Asar, Senin 1 hari, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad gitu nggih. Berarti Ahad ya akikahane. Ini jika kelahiranane Senin Asar. Nggih sebelum maghrib. Tapi kalau kelahiranane Senin Isya, maka ngitungnya bukan Seninnya di awal, tapi Selasanya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Akikahnya Senin. Jika hari Senin Isya. Itu caranya Ibu ngitung. Jadi ngitungnya bukan melalui perbedaan hari, waktu jam 12 malam, tapi waktunya itu adalah maghrib. Sehingga jika lahirannya Isya Senin, akikahnya Senin. Kalau lahirannya Senin Asar, maka akikahnya Ahad. Itu. Ini cara ngitungnya seseorang akikah. Dan biasanya kalau ngitungnya orang-orang kita, terutama orang Jawa itu kapan Ibu? Hitung 1 hari akikah itu? Biasanya kalau orang kita ngitungnya pas lahirannya, contohnya lahirannya di waktu Senin duhur. Jadi Senin masuk 1 nggih. Nggih. Jadi ngitungnya Senin 1 terus. Ini caranya ibu-ibu seseorang ngitung akikah. Kemudian ibu-ibu, orang yang berhak mengakikahi anaknya itu adalah bapak. Jadi bapak ketika dia mendapatkan seorang bayi, bapak harus mengakikahi bayinya. Ini jika sang bapak itu mampu. Tapi jika si bapak nggak mampu, boleh nggak kakek neneknya yang mengakikahi? Boleh. Uangnya dikasihkan ke bapaknya. Oh, jadi kakek nenek mampu ngasih uang 3 juta untuk bapak agar bapaknya mengakikahi. Laras itu hukumnya boleh. Itu boleh. Jika sang bapak nggak mampu dan yang mampu adalah kakek neneknya, maka caranya kakek neneknya ngasih uang kepada sang bapak agar si bapak mengakikahi anaknya. Ya, itu caranya mengakikahi anaknya dengan cara bapaknya yang nanti mengakikahi, dan uangnya boleh dari kakek neneknya asalkan yang mengakikahi itu adalah si bapak. Jika sama kakeknya yang memberikan kambing untuk akikahnya akikah cucunya beda. Tapi jika si kakek nenek dia yang belikan kambing, gitu nggih. Boleh nggak kambing dibuat untuk akikah cucunya? Hukumnya tetap dibolehkan, asalkan kambing setelah dibeli kakek nenek diberikan kepada bapaknya. Nah, ini ada kambing, kamu gunakan akikah untuk cucuku, baru itu boleh. Biasanya kan pesan akikah itu pesan gitu. Nggih. Niatkan pesan untuk cucu. Boleh juga. Cuman ketika panjenengan pesan via catering, maka perlu dijelaskan kalau ini akikahnya untuk cucu, tapi kalau ketika menyembelih atas nama bayi bin bapaknya. Contohnya, bismillah, kami sembelih ini untuk si Ibrahim anaknya Yusuf. Jadi ketika menyembelih
disebutkan cucunya plus itu anaknya siapa, baru itu yang dibolehkan. Cuman kadang-kadang kalau kita sudah pasrahkan kepada pihak catering, kita nggak pesen siapa ini untuk nama akikohnya, biasanya gitu. Namun kalau panjenengan pesan ke pihak catering itu boleh, asalkan disebutkan, Mas ini akikohnya Ibrahim, anaknya Pak Yusuf. Sehingga nanti kalau menyembelih dia namakan Ibrahim bin Yusuf. Jadi namanya anak plus bapaknya harus disebutkan ketika menyembelih daging akikoh. Dan untuk penyembelihannya Bu, itu kan hari ke-7. Tapi kalau untuk pendistribusiannya, boleh nggak lebih dari hari ke-7? Leras. Jadi kan menyembelihnya dianjurkan hari ke-7, tapi kalau untuk pembagian dagingnya boleh hari ke-8 atau lebih dari itu. Yang penting nyembelihnya di hari ke-7. Dan akikoh ibu-ibu, yang paling utama itu didistribusikan dengan cara dimasak dulu atau boleh dengan cara daging mentah saja. Masak lebih baik dimasak. Enggak, biasanya ibu-ibu nggih. Kalau masakan kita, kalau bagi akikoh itu dimasak dulu. Tapi ulama menjelaskan kalau orang yang berakikoh dia nggak mampu, contohnya dia mungkin ngekos, rumahnya nggak ada dapur yang luas, dan dia nggak mampu memasak, boleh juga dibagi dalam bentuk daging mentah, itu boleh. Saged. Ini sebagaimana orang ketika kurban, biasanya bagi kurban itu dengan cara mentah atau sudah siap makan mentah. Dan akikoh juga sama, boleh dengan cara daging mentah, itu boleh. Tapi diutamakan kalau seseorang bagi akikoh itu dimasak siap saji. Kenapa ibu-ibu kok diutamakan siap saji? Enggak, karena kalau siap saji pahalanya makin bertambah. Kenapa? Biasanya kalau sudah siap makan, biasanya bentuknya gulai, sate, ada nasinya, ada kerupuknya, ada kresengannya, ada minumannya. Jadi dia akikoh plus sedekah berupa nasi. Itu lebih utama. Sehingga jika ada seseorang memberikan akikoh berupa nasi plus yang lainnya, itu lebih bagus karena dia akikoh plus sedekah berupa nasi dan juga yang lainnya. Itu lebih utama. Dan untuk daging ibu-ibu, untuk anak laki-laki itu dianjurkan akikohnya jumlahnya berapa ibu-ibu? 2. Leres. Jadi kalau untuk bayi laki-laki itu dianjurkan menyembelih kambing sebanyak 2 ekor. Ya, sebanyak 2 ekor. Tapi kalau untuk anak perempuan itu 1 ekor. Ini sebagaimana riwayat dari Nabi, anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyah syatun. Untuk anak laki-laki akikohnya berupa 2 kambing, dan untuk anak perempuan akikohnya berupa 1 kambing. Jadi ini jumlah kambing yang disembelih ketika seseorang itu berakikoh. Kemudian ibu-ibu, sunnah yang kedua, yang pertama tadi akikoh, dan yang kedua itu adalah memotong rambut si bayi. Nah biasanya ibu-ibu ketika akikoh hanya akikoh saja atau plus motong rambut bayi? Dalam? Lah. Dalam? Plus motong Jadi ketika seseorang mendapatkan bayi, itu disunahkan yang pertama akikoh dan yang kedua memotong rambut.
Ini sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, Akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan. Nabi pernah mengakekoi Hasan dan mengatakan, Ya Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bizanati sya'rati fiddah. Wahai Fatimah, gundullah, potonglah rambutnya dan sedekahkanlah seberat rambut si bayi. Jadi kita dianjurkan memotong rambut, habis itu ditimbang, dan kita bersedekah seberat rambut si bayi. Biasanya ibu-ibu bayi rambut paling tebal itu berapa gram? Paling tebal rambutnya bayi 5 gram sampai Bu? 5 gram? Kalau gundul kayak kita kalau gundul sama. Atau mungkin tengah-tengahnya begini 2 gram. Nah kalau panjenengan sudah memotong rambut bayi, ditimbang, kalau beratnya 2 gram, panjenengan dianjurkan sedekah seberat 2 gram dari rambutnya si bayi. Dan sedekah ini berupa bentuknya berupa perak atau emas ibu-ibu? Kalau 2 gram, berarti kalau zaman sekarang berapa juta ibu-ibu? 4 juta. Wah, berarti kalau 4 juta lebih mahal sedekahnya daripada kekohnya. Nah, jadi untuk sedekah ya seberat rambut itu bentuknya bukan berupa emas, tapi berupa perak. Bukan murah tuh murah Bu, murah. Oke. Kalau emas takrib kan 1 juta 2 juta sekarang. Kalau perak berapa? Nih. Pinten kira-kira? 19.500. Oke ya? Berarti benar Ibu? Kalau 2 gram? Berarti kalau 2 gram kira-kira mungkin 100 itu nggih. Nah, paling banyak. Itu murah Ibu. Jadi kalau panjenengan akekah anak, maka jenengan juga diajarkan sedekah mungkin kira-kira sebanyak 100.000 itu nggih. Untuk berat rambutnya si bayi. Ya, dan diberikan kepada siapa ibu-ibu? Kepada fakir miskin. Ya, diberikan kepada fakir miskin. Inti untuk sedekah seberat rambut dari si bayi. Kemudian ibu-ibu setelah seseorang memotong rambut si bayi juga dianjurkan untuk memberikan nama. Dan nama ibu-ibu itu dianjurkan nama yang bagus, ya, nama yang memiliki arti yang bagus. Sebagaimana pepatah orang Arab, likulli musamma min ismihi nasibun. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Sampai-sampai ibu-ibu pernah dikisahkan ada seseorang yang datang menemui Nabi dan namanya itu adalah Hazn, ya. Dan Hazn itu artinya adalah sedih. Maka orang ini hidupnya sedih terus. Maka Nabi merubahnya dengan nama Suhail. Dan Suhail itu maknanya apa ibu-ibu? Mudah. Sehingga ketika Nabi mendapatkan nama yang buruk, maka beliau langsung merubahnya. Dan biasanya ibu-ibu nama-nama orang dulu itu namanya itu biasanya artinya itu enggak terlalu bagus. Contohnya ibu-ibu saya punya tetangga namanya itu apa ibu? Cikra. Apa Cikra ibu-ibu itu? Nama itu Cikra. Dan ada juga dalam ada musyrikah. Dan maknanya musyrikah itu apa?
Orang syirik jelas. Dan boleh jadi orang dulu ketika ngambil nama dari Al-Quran tapi nggak tahu artinya. Dan saya punya tetangga, namanya itu adalah Amir Salakotin. Amir Salakotin. Oke, Amir pemimpin, Salakotin. Betul, Salakotin. Kotin. Tahu mananya Bu? Lah dia mendengar orang lain pakai bahasa Arab, tapi dia salah melafalkan pakai bahasa Indonesia. Aslinya Solahuddin, maka dinamai Salakotin. Nah itu. Karena orang Jawa lisannya tebel, maka susah melafalkan bahasa Arab, maka menjadi Salakotin. Aslinya Solahuddin, maka menjadi Salakotin. Nah itu. Dan nama-nama orang dulu itu unik. Dan juga saya punya mbah, namanya itu Mbah Tumpuk. Mbah Tumpuk itu Bu, Mbah Tumpuk. Bahkan di daerah saya ada juga nama, dan namanya itu sangat-sangat unik. Namanya itu Timpal. Kenapa Timpal itu? Timpal itu orang yang bersihkan kotoran binatang, namanya timpal. Timpal. Jadi kalau bisa ngasih nama yang bagus, yang artinya memiliki harapan yang bagus. Seperti nama orang Jawa Bu yang bagus, seperti siapa ibu-ibu? Bejo. Kenapa Bejo itu? Beruntung. Kalau zaman sekarang namanya itu Bu. Kalau zaman sekarang Arabnya itulah Faiz. Faiz itu beruntung. Muflih atau falah juga bisa. Dan juga dalam Fakhri bisa juga. Kalau Fakhri itu kebanggaan. Dan juga ada namanya siapa Bu? Selamat. Bagus kan selamat Bu? Selamat bagus. Tujuannya biar anaknya selamat dunia dan juga di akhirat. Itu bagus. Jadi nama harus memiliki arti yang bagus dan tidak sembarangan ngambil nama yang artinya tidak bagus. Jadi ini sunnah yang ketiga, memberikan nama yang bagus. Kemudian ibu-ibu, boleh nggak seseorang mengakikohi ketika sudah dewasa? Sebagaimana panjenengan dulu kan oleh orang tua nggak diakikohi karena mungkin beberapa alasan. Yang pertama, orang tua nggak paham akikoh, dan boleh jadi orang tua itu mungkin dia nggak mampu mengakikohi. Maka panjenengan selaku anak yang sudah tumbuh dewasa, sudah mandiri, boleh nggak mengakikohi ketika sudah dewasa? Makanya saya nggak berani ini ya, karena pada saya tadi itu nggak perlu cukup misalnya kalian berkorban. Terus, jadi ada sebagian ulama menyamakan antara kurban sama akikoh, ya kan? Contohnya ada orang dulu ketika masih bayi nggak dikokohi, ketika dewasa dia nggak usah akikoh, cukup berkurban. Tapi kalau sebagai pendapat dari ulama Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kurban sama akikoh hukumnya berbeda. Beda. Kalau kurban itu diwajibkan kepada orang yang mampu dan waktunya ketika hari raya Idul Adha. Tapi kalau akikoh itu waktunya fleksibel, tergantung dari kapan anak ini dilahirkan. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang hukum akikoh ketika sudah dewasa. Dan pendapat yang diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya seseorang boleh akikoh sendiri ketika dia sudah dewasa, itu boleh. Ini sebagai pendapat dari Imam Syafi'i, itu boleh. Tapi ulama yang lainnya mengatakan kalau seseorang sudah terlanjur dewasa namun belum diakikohi,
maka sebagian mengatakan cukup berkurban tanpa ada akikah. Sehingga lebih amannya bagaimana ibu-ibu? Cukup kurban saja atau juga akikah? Kalau lebih amannya. Karena kalau panjenengan nggak akikah, dia khawatirkan maka orang tua kalau masuk ke neraka, anak nggak bisa memberi syafaat. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga kalau kita melihat pendapat Imam Syafi'i itu tetap dibolehkan. Ini kalau kita melihat pendapat Imam Syafi'i. Walaupun ulama yang lainnya mengatakan cukup kurban saja dan itu sudah mencukupi dari akikah. Itu insya Allah. Sehingga kalau panjenengan sudah mampu atau panjenengan ada kelapan hidup, maka hukumnya boleh akikah sendiri, itu boleh. Cuman kadang-kadang kita malu kita nyembelih hewan dan disebarkan ke rumah, ini akikahnya mbah ini, padahal mbahnya sudah tua, masa akikah? Kalau meninggal, maka hukumnya boleh seseorang mesen di catering dan catering diamanahkan, mas nanti tolong ini diberikan kepada pihak pesantren atau kepada anak yatim piatu, dan itu juga dibolehkan. Dan dengan bebas milih pendapat yang cukup berkurban, dan juga boleh pendapat Syafi'i yang mengatakan boleh mengakikahi walaupun sudah dewasa. Itu juga boleh. Itu juga sama. Jadi akikah itu hanya dianjurkan kepada yang mampu. Tapi kadang-kadang ada kondisi orang tua dulu dia mampu tapi nggak tahu ilmu, maka dia nggak mengakikahi anaknya, boleh jadi. Sehingga jika dulu mampu dan nggak mengakikahi anaknya, maka si bapak tetap dianjurkan mengakikahi anaknya walaupun anak sudah dewasa. Ini sebagaimana pendapat dari Syekh Utsaimin. Ini jika kondisinya bapaknya mampu tapi nggak mengakikahi anaknya, tetap bapak dianjurkan mengakikahi anaknya walaupun anak sudah dewasa. Insya Allah. Kalau anak laki-laki itu dianjurkan 2 kambing. Kalau satu, kalau dicicil itu boleh. Contohnya begini, suaminya ternyata orangnya gajinya hanya 3 juta per bulan, maka dia nyicil, wis bulan ini dicicil 1 kambing, nanti untuk sisanya bulan depan, itu hukumnya boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi jika nggak mau nyicil, maka hukumnya akikah itu dianjurkan di waktu di hari ke-7 pasca kelahiran. Kalau nggak mampu, boleh kelipatan ganjil dari bilangan 7. Boleh hari ke-14, boleh hari 21, atau hari yang lainnya sampai si suami dia itu mampu dan cukup untuk mengakikahi anaknya berupa 2 kambing. Itu boleh. Jadi ulama mengatakan 7 hari itu hanya waktu yang afdol ketika suami mampu. Tapi ketika 7 hari suami nggak mampu, contohnya mungkin istrinya sesar, biayanya mahal, gara-gara uangnya habis untuk sesar, maka suami boleh mengakikahi sampai si suami benar-benar mampu. Jadi nggak harus di hari ke-7, namun hari ke-7 hanya waktu yang utama saja. Insya Allah. Terus bagaimana jikalau bayi meninggal sebelum 7 hari atau ibunya keguguran? Apakah tetap dianjurkan akikah ataukah tidak? Leres. Tergantung dari usia janin. Kalau janin usianya belum 4 bulan, dan 4 bulan itu usia di mana janin itu ditiupkan ruh, ya kan? Maka jika janinnya belum usia 4 bulan dan ternyata keguguran,
maka tidak ada akikah bagi si janin karena masih belum ada ruhnya. Tapi jika janin usianya sudah 6 bulan, ternyata qadarullah meninggal dan keguguran, maka si janin ketika dia dilahirkan, si janin dia diakikohi karena si janin sudah memiliki ruh. Gitu. Sehingga jikalau si bayi dia lahir, qadarullah di hari ketiga pasca kelahirannya dia meninggal, maka hukumnya tetap diakikohi. Dan apa keutamaan ibu-ibu orang yang kehilangan bayi masih kecil? Utamanya apa? Leres. Maka si bayi nanti di akhirat ya akan memberikan syafaat untuk orang tuanya jika si bayi dia diakikohi. Dan juga untuk para ibu-ibu ketika ditinggal wafat oleh anaknya yang sangat disayangi, itu biasanya ibu-ibu hatinya sedih. Dan ada keutamaan bagi orang yang ditinggal wafat oleh si bayi. Keutamanya apa ibu-ibu? Keutamaannya itu adalah ketika sang ibu dia sabar, dia mengucapkan kalimat istirja, maka nanti akan dibangunkan di akhirat rumah untuk si ibu tersebut. Ini jikalau dia sabar dan mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat ibu? Kalimat istirja itu? Nah, itu kalau bisa ditambahi. Kalau bisa ditambahi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini kalimat yang sempurna. Ya, tak ulang lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa kira-kira ibu keutamaannya? Leres. Kalau panjenengan mengucapkan kalimat ini ketika ditinggal wafat seseorang yang panjenengan cintai, maka ganjarannya Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Ini sebagaimana kisahnya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ibu-ibu pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Anaknya banyak, masih kecil dan qadarullah suaminya meninggal dunia. Ya, dan seorang istri ibu-ibu nggih, orang yang paling disayangi itu anak atau suami ibu-ibu? Ya dua-duanya. Masa seneng anaknya suami gak seneng? Ya dua-duanya. Maka Ummu Salamah ketika diuji oleh Allah, suami diwafatkan. Ummu Salamah membaca kalimat istirja yang sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah ganti yang lebih baik dari yang telah meninggal Ummu Salamah, yaitu apa? Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ucapan kalimat istirja yang diucapkan ketika seseorang kena musibah yang sangat besar. Namun kadang-kadang ibu-ibu nih, kadang-kadang nih, kalimat ini diucapkan kalau kita itu kapan mengucapkan ini, Bu? Contohnya dapat kabar tetangga meninggal, langsung kita ucapan ini ibu-ibu nih. Padahal ibu-ibu ada suatu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mendapati orang lain kena musibah. Ada doa. Contohnya ibu-ibu panjenengan ketika naik motor melihat orang lain tabrakan, kecelakaan, atau panjenengan ketika jenguk orang sakit, jenengan mendapati penyakitnya menular. Dan jika panjenengan baca doa ini, niscaya musibah tidak akan nular kepada panjenengan. Karena apa ibu-ibu? Musibah bisa nggak nular? Sakit boten? Sakit.
Contohnya ada orang kena COVID, bisa nggak nular ibu-ibu? Bisa. Sehingga agar kita nggak ketularan, maka doanya yang diajar oleh Nabi itu adalah, siapa yang hafal? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doanya. Tujuannya apa kita baca ini? Agar musibah orang lain tidak menimpa kita. Dan ini ibu sering saya praktekkan. Contohnya ketika pakai motor mendapati orang lain motornya mogok. Biar motor kita nggak mogok sebagaimana dia, kita baca doa ini. Kadang-kadang kita mendapati pakai motor orang lain bannya bocor. Agar nggak bocor seperti dia, kita diajarkan baca doa ini. Jadi ada doa ketika seseorang dapat musibah dan doa ketika seorang melihat musibah agar musibah tidak menimpa dia. Apa nggih insyaallah nggih? Nanti bisa minta contekan kepada ibunya nggih doane. Diulang lagi ibu-ibu tadi gimana doane? Tolong dong. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ini doa diucapkan kita mendapati orang lain kena musibah agar musibahnya tidak menimpa kita. Kalau orang Jawa gimana Bu doa di orang Jawa? Nggih, amit-amit jabang bayi. Napa maknane Bu anak jabang bayi itu? Oke, padahal doanya beda. Doanya beda. Amit-amit jabang bayi. Secara makna apa makna Ibu? Amit-amit jabang bayi. Amit-amit itu apa Ibu? Jangan sampai jabang bayi. Jangan sampai menimpa keturunanku, gitu maksudnya Ibu. Padahal doanya beda. Gitu. Monggo Ibu ada soal? Masih ada waktu sedikit? Tanyakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ibu-ibu. Ya. Tadi yang terakhir, ketika seseorang punya buah hati, maka dianjurkan memberikan nama yang bagus. Yang terakhir ibu-ibu, sunnah yang keempat itu adalah mentahnik si jabang bayi. Mentahnik si jabang bayi. Apa Ibu mana mentahnik itu? Leres. Jadi kita ngambil satu butir kurma, dikunyah sampai kurma itu kayak menjadi semacam bubur. Dilumat, leres, dilumat, dan nanti setelah itu dimasukkan ke dalam mulut si bayi. Ya, namanya adalah ditahnik. Ya, ditahnik. Dan ini jarang sekali bagi tradisi kita itu jarang leres. Nah, kalau setelah hukum syariat itu dianjurkan. Namun kalau panjenengan enggak tega karena masih bayi kok dikasih kurma, boleh dengan cara jenengan membeli apa namanya itu? Apa namanya Bu? Dalam? Mutamadu. Apa itu Bu? Sirup kurma. Sari kurma. Ya, karena biasanya apa? Kalau yang kita kunyah biasanya kan nggak bisa hancur semuanya. Maka lebih lancar boleh dengan cara membeli sari kurma,
nanti diteteskan satu tetes ke dalam mulutnya si bayi. Baru itu yang dianjurkan, dan ini termasuk sunnah yang jarang orang lakukan. Karena apa? Biasanya orang-orang ibu-ibu nggak tegaan. Karena nggak ada bayi, nggak tega dimasukkan kurma ke dalam mulutnya, maka dibolehkan dengan cara membeli sari kurma. Dan itu sunnah-sunnah yang keempat yang dianjurkan ketika seseorang mendapati si bayi setelah dilahirkan. Yang pertama tadi apa ibu sunnahnya? Yang pertama? Yang pertama apa ya? Akekah. Yang kedua apa? Motong rambut. Yang ketiga apa? Beri nama. Yang keempat tahnik. Itu 4 sunnah-sunnah ketika seseorang ini mangge. Sedekah. Nah, makanya kalau panjenengan punya cucu dan anak panjenengan nggak paham tentang akikoh, maka neneknya berkewajiban menyampaikan apa saja yang dianjurkan ketika akikoh cucunya. Alasannya apa? Oh, ini gue. Oh, nggih, terus. Nasi, nggih. Belum bisa anak-anak belum. Baras, nggih. Kalau menikah itu sebaiknya orang tuanya ke ulama. Saya kok banyak lihat itu ulama-ulama itu diminta untuk mentahnik anak. Oke, jadi mentahnik yang paling utama itu adalah orang yang paham agama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jika si bapak dia paham agama, maka bapak juga dianjurkan mentahnik anaknya. Itu dianjurkan. Karena apa? Kalau nggak paham agama, dikhawatirkan ketika mentahnik masih berupa gumpalan kurma langsung dimasukkan ke bayi, dan itu memudaratkan bayi. Maka ketika mentahnik harus ada ilmunya dan tahu caranya mentahnik si bayi. Itu insya Allah. Jadi yang pertama ulama yang paham agama, yang kedua bapak jikalau paham agama. Silakan kepada yang lebih paham agama. Sampun Ibu. Silakan ada soal ditanyakan. Kalau anaknya itu, misalkan anak saya dulu neneknya, nama neneknya yang tapi kalau itu gimana? Udah terlanjur Dalam oleh neneknya? nanti kalau itu orang ibu saya. Yang mangke kohi. Oh, jadi jenang punya anak ikut nenek dan kakek nenek yang mangke kohi, maka hukumnya sudah sah. Ketika sudah akikah oleh nenek kakek neneknya, maka orang tua sudah cukup akikahnya dan tidak perlu akikah 2 kali, tidak perlu. Ini sebagaimana tadi Nabi pernah mengakikahi cucunya, siapa nama tadi? Cucu Nabi Hasan. Jadi kakek nenek boleh juga mengakikahi cucunya kalau orang tua nggak mampu. Namun ketika kakek nenek mendapati anak nggak mampu, boleh kakek nenek memberikan uang untuk anaknya agar anaknya mengekoi cucunya, itu juga boleh. Jadi akikah hanya 1 kali saja. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.